Film diawali dengan menunjukkan kehidupan semua orang yang sangat tergantung pada ponsel, karena hampir setiap aktivitas berhubungan dengan ponsel. Pemeran utama seorang wanita yang kita sebut saja Annie yang tertidur di dalam bus saat pulang ke rumahnya. Ketika Annie turun dari bus, ia tidak menyadari jika ponselnya terjatuh. Seseorang lalu mengambil ponsel milik Annie. Keesokan harinya Annie terus menghubungi ponselnya menggunakan ponsel teman-temannya. Scene lalu berpindah ke seorang pria kita sebut Gahat yang ternyata dia yang mengambil ponsel Annie. Saat ponselnya Annie berdering, Gahat mengangkat dan berbicara kepada Annie tetapi suaranya disamarkan menjadi wanita menggunakan aplikasi. Gahat lalu mencoba membuka ponsel Annie. Karena sandi ponsel Annie tidak bisa terbuka, Gahat membenturkannya ke meja lalu menelpon Annie dan memberitahu Annie jika ponselnya terjatuh dan rusak. Gahat mengirimkan alamat tempat ponsel Annie di servis. Annie lalu pergi ke alamat tempat ponselnya di servis. Annie lalu bertemu dengan tukang servis ponsel itu yang ternyata adalah Gahat. Annie lalu diminta untuk mengisi formulir. Annie juga menuliskan kata sandi handphonenya yang merupakan awal dari permasalahan yang akan dihadapinya. Setelah selesai, Gahat lalu memasukkan sebuah aplikasi ke handphone Annie agar dapat melihat semua kegiatannya. Ponsel Annie akhirnya selesai dan pergi dari tempat itu. Saat Annie menyalakan ponsel, seketika ponsel milik Gahat juga ikut menyala dan sama dengan tampilan layar ponsel Annie. Gahat terus mengikuti semua kegiatan Annie melalui layar ponsel Annie yang telah diretas. Gahat lalu mendatangi tempat Annie bekerja yang merupakan kafe ayah Annie. Ia lalu memesan minuman kesukaan Annie dan membuat Annie bingung. Annie lalu mengantarkan minuman itu kepada Gahat. Annie belum menyadari jika ponselnya telah diretas oleh Gahat. Scene lalu berpindah ke tempat lain yang memperlihatkan dua orang detektif yang sedang menyelidiki kasus orang metong. Detektif itu menemukan 7 orang metong. Saat menyelidiki, detektif itu menemukan potongan kertas yang bertuliskan nama Gahat. Detektif yang menyelidiki itu adalah ayah Gahat. Setelah ayah Gahat diberitahu temannya jika mungkin saja yang melakukan pembunuhan itu adalah anaknya. Ayah Gahat lalu menanyakan mendatangi ibu Gahat yang merupakan mantan istrinya. Ayah Gahat lalu menceritakan tentang kasus penemuan beberapa jasad di pegunungan yang kemungkinan dilakukan oleh anaknya yaitu Gahat. Tetapi ibu Gahat tidak mengetahui lagi kabar anaknya karena sudah sangat lama pergi dan tidak lagi memberi kabar. Cerita kembali berlanjut memperlihatkan Annie yang sedang merayakan keberhasilannya di tempat kerja barunya. Singkat cerita karena Annie mempunyai kinerja yang sangat baik, bosnya memberi kenaikan gaji. Setelah kedua detektif itu mencari tempat tinggal Gahat ke banyak tempat, akhirnya ayah Gahat menemukan lokasi Gahat tinggal. Ayah Gahat lalu mendatangi dan menemukan beberapa petunjuk. Tetapi Gahat mengetahui jika ayah Gahat berada di dalam rumahnya. Gahat lalu mengirimkan pesan ke ayahannya yang membuatnya sadar jika Gahat sedang melihatnya dari luar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi tetapi hingga ke atap rumah. Ayah Gahat menyadari jika sedang dikerjai oleh Gahat. Ia lalu kembali ke rumah Gahat dan semua bukti telah dihancurkan oleh Gahat. Cerita berlanjut di mana Gahat mendatangi kafe ayah Annie untuk mencari Annie. Ayah Annie menyadari jika Gahat bukanlah orang yang baik. Akhirnya Annie datang dan bertemu dengan Gahat. Mereka lalu bercerita lalu ayah Annie datang membawakan minuman yang dipesan Gahat. Ayah Annie yang curiga kepada Gahat lantas menasehati Annie agar tidak terlalu dekat dengan Gahat. Gahat menyadari kecurigaan ayah Annie. Gahat berniat untuk menyingkirkan ayah Annie. Gahat lalu memulai dengan mengirim pesan menggunakan aku Annie dan mengirimkan aplikasi untuk diinstal ayah Annie. Tanpa ragu ayah Annie lalu menginstal aplikasi itu. Ayah Annie lalu menerima pesan jika di depan rumahnya ada paket. Ayah Annie lalu keluar mengambil paket itu lalu diserang oleh Gahat lalu disekap di dalam rumah Annie. Gahat juga memulai menghancurkan karir Annie dengan mengupload proyek rahasia perusahaannya dan juga menyebarkan tentang kenaikan gajinya melalui akun media sosialnya. Nami lalu pergi ke tempat kerjanya untuk menjelaskan semuanya.
Tetapi sesampai di tempat kerjanya, Ani diserang rekan kerjanya. Bosnya juga memarahi karena Ani mengingkari janjinya untuk tidak mengungkapkan tentang kenaikan gajinya. Yang membuat bos Ani menjadi sangat marah dan memecatnya karena Ani membocorkan proyek rahasianya yang membuat perusahaan terancam bangkrut. Rencana Gahat akhirnya berhasil untuk menyingkirkan semua orang di sekitarnya. Ani lalu menemui sahabatnya untuk pergi melapor ke polisi. Tetapi polisi tidak bisa membantu karena tidak ada bukti jika handphone Ani diretas. Akhirnya Ani pergi dan berencana mencari pelakunya sendiri. Sementara itu, ayah Ani yang disekap Gahat meminta agar Gahat tidak menyakiti Ani. Gahat memberitahu ayah Ani jika dia tidak akan menyakitinya jika Ani tidak mencurigai Gahat. Sementara itu ayah Gahat lagi-lagi menemukan 7 jasad di pegunungan. Ayah Gahat lalu menelusuri area sekitar jasad itu ditemukan dan juga menyelidiki hingga tempat Gahat membuka servis handphone. Di tempat lain sahabat Ani memberitahu Ani jika memiliki kenalan ahli IT yang ternyata itu adalah Gahat. Gahat merencanakan semuanya agar Ani dan sahabatnya berpisah dengan mengatakan jika handphonenya dikendalikan jarak dekat dan hanya orang di dekatnya yang bisa melakukannya. Ani lalu mencurigai sahabatnya lalu mereka bertengkar dan persahabatan mereka jadi hancur. Ani lalu pulang ke rumahnya. Ani lalu menangis dan melemparkan ponselnya. Scene berpindah ke ayah Gahat yang sedang memeriksa tempat servis Gahat. Di tempat itulah ayah Gahat menemukan formulir yang namanya sama dengan 7 jasad yang telah ditemukan yang membuatnya semakin yakin jika Gahat yang melakukan pembunuhan itu. Ayah Gahat juga menemukan formulir Ani di tempat itu dan menyadari jika Ani adalah korban berikutnya. Ani juga datang ke tempat itu untuk memperbaiki ponselnya. Setelah ayah Gahat memberitahu semuanya ke Ani menyadari jika yang meretas ponselnya adalah Gahat. Ani dan ayah Gahat berencana untuk menjebak Gahat dengan mengajak bertemu di rumah Ani. Tanpa rasa curiga, Gahat lalu mendatangi Ani. Saat Gahat sedang berjalan menuju rumah Ani, Gahat lalu dihentikan ayahnya. Tetapi ayah Gahat dibuat ragu dengan perkataan Gahat yang mengatakan jika dia bukanlah Gahat. Lalu Gahat pergi meninggalkan tempat itu dan memikirkan rencana selanjutnya. Kedua detektif itu lalu mendatangi Ani dan membuat rencana selanjutnya. Ani lalu diantar oleh detektif itu ke rumah ayahnya. Sesampai di rumah ayahnya, detektif itu memberikan kartu namanya. Ani lalu masuk ke rumah ayahnya dan belum mengetahui jika ayahnya telah disekap oleh Gahat. Ani lalu ke kamar ayahnya dan mengetuk pintu. Karena tidak ada jawaban, Ani mengira ayahnya telah tidur. Ani lalu mengaktifkan ponselnya yang lain mengira sudah tidak diretas. Tiba-tiba Ani mendapat pesan dan menyadari jika Gahat juga berada di depannya rumahnya. Benar saja Gahat muncul dari balik sofa. Ani berusaha menyerang Gahat tetapi berhenti setelah Gahat memperlihatkan video ayahnya yang sedang disekap. Gahat lalu memberi pilihan ke Ani apakah mau menghabisinya atau menyelamatkan ayahnya. Ani jadi terdiam lalu Gahat pergi meninggalkan Ani. Ani lalu berusaha mencari ayahnya dengan membawa tombak. Ani lalu menemukan ayahnya di dalam kamar mandi bersama Gahat. Ani lalu masuk meminta Gahat melepaskan ayahnya. Tetapi Gahat memerintahkan Ani untuk mengikat kaki dan tangannya. Karena tidak ada pilihan, Ani menuruti permintaan Gahat. Ani lalu dimasukkan ke dalam bak mandi bersama ayahnya. Gahat lalu pergi ke ruang tamu. Gahat lalu menemukan catatan rencana Ani dan detektif itu. Karena telah diketahui Gahat bersiap dengan kedatangan detektif itu. Saat akan menyerang detektif itu, ayah Gahat muncul menodongkan senjata ke arah Gahat lalu memukul Gahat hingga pingsan. Detektif itu lalu pergi menyelamatkan Ani dan ayahnya. Ayah Gahat lalu memeriksa catatan Gahat dan menemukan fakta jika anaknya telah lama meninggal dibunuh oleh Gahat palsu. Gahat palsu hanya menggunakan identitas Gahat yang asli untuk melakukan pembunuhan. Ani lalu tersadar dan berjalan ke arah Gahat palsu dan merebut pistol detektif itu.
Ani lalu menembak Gahat tetapi hanya membuat Gahat palsu ketakutan dan melampiaskan kemarahannya. Gahat palsu akhirnya ditangkap polisi. Ani dan ayahnya akhirnya selamat dan dibawa ke rumah sakit dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati di zaman sekarang. Teknologi yang sangat berkembang sehingga semua orang bisa melakukan apa saja jika kita tidak berhati-hati. Terima kasih sudah menonton.